Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Deva Al-Fajri dari kelas 4F semester Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deva Al-Fajri dari kelas 4F Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses bisnis. Apa itu manajemen proses bisnis? Manajemen proses bisnis merupakan seperangkat aktivitas yang dijalankan dengan koordinasi dalam lingkungan organisasional dan teknis. Sedangkan manajemen proses bisnis merupakan seni dan ilmu untuk melihat bagaimana pekerjaan dijalankan dalam organisasi untuk menjamin keluaran yang konsisten serta untuk mengambil keuntungan dari setiap kesempatan. Contoh seperti dalam pembelian barang. Yang pertama ada memilih barang, kedua ada melakukan pemesanan, yang ketiga memproses pembayaran, yang keempat menyiapkan barang, yang kelima mengirim barang, dan yang terakhir ada menerima barang. Semua langkah ini adalah salah satu proses bisnis utuh. Selanjutnya ada komponen proses bisnis. Yang pertama ada event atau peristiwa pemicu awal suatu proses, contoh barang datang. Yang kedua ada activity atau aktivitas kegiatan yang dilakukan, contoh mengecek barang. Yang ketiga ada decision point atau pengambilan keputusan, adalah menentukan langkah selanjutnya, contohnya ada barang bagus diterima, barang rusak dikembalikan. Yang keempat ada aktor atau pelaku yang menjalankan proses, contoh karyawan sistem komputer. Yang kelima ada objek yang diproses, contoh barang dan dokumen. Yang keenam ada outcome, hasil akhir proses, contohnya ada barang diterima atau barang ditolak. Selanjutnya ada processes outcomes. Dalam BPM selanjutnya ada processes dan outcomes. Dalam BPM, proses tidak hanya dinilai dari berjalan atau tidaknya, tetapi dari hasil yang dihasilkan. Dalam proses bisnis harus siap menghadapi kesalahan. Setiap proses mengarah pada satu atau beberapa hasil positif atau negatif. Hasil positif memberikan nilai, hasil negatif akan mengurangi nilai. Selanjutnya ada bisnis proses life scale adalah siklus proses bisnis terdiri dari fase-fase yang saling berhubungan. Setiap fase menjalankan aktivitas perencanaan dan pengembangan serta adanya proses pengulangan dan evolusi pada aktivitas setiap fase. Tahapannya adalah ada desain. Pertama ada desain dan analis. Pada tahap ini merancang proses, melakukan kegiatan, mengidentifikasi proses, menganalisis kebutuhan. Yang kedua ada konfigurasi. Tahap ini implementasi awal, melakukan kegiatan, menentukan aturan kerja menggunakan sistem. Yang ketiga ada manajemen pelaksanaan, tahap menjalankan proses. Pada kegiatan ini proses dijalankan, dipantau, dicatat. Yang ketiga ada evaluasi, pada tahap penilaian, melakukan kegiatan, analisis performa dan cari masalah. Selanjutnya ada BP life scale design dan analysis.
Klasifikasi peran stakeholder. Yang pertama ada Chief Process Officer, bertanggung jawab untuk standarisasi proses bisnis. Yang kedua ada Business Engineer, expert dalam bisnis yang bertanggung jawab mendefinisikan tujuan perusahaan dan proses bisnis organisasi. Yang ketiga ada Process Designer, membuat model proses. Yang kelima ada proses partisipan, menjalankan proses. Yang keenam ada sistem arsitek dan developer, membuat sistem pendukung. Selanjutnya ada BP, Lifecycle Management. Selanjutnya ada BP, Lifecycle Configuration. Setelah proses bisnis dirancang dan diverifikasi, maka selanjutnya implementasi proses bisnis. Ada beberapa cara implementasi proses bisnis. Diimplementasikan dengan seperangkat kebijakan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pegawai organisasi. Cara ini tidak membutuhkan BPMS, Business Process Management System. Implementasi proses bisnis yang menggunakan BPMS berarti harus melakukan konfigurasi atau penyesuaian dengan lingkungan organisasi, serta pelaksanaannya harus diawasi. Konfigurasi termasuk di dalamnya interaksi antara pegawai dengan sistem, integrasi antara sistem yang sudah ada dengan BPMS. Selanjutnya ada BP Lifecycle Management. Setelah konfigurasi selesai, proses bisnis bisa dimulai diterapkan. Yang kedua ada proses penerapan harus disamakan dengan aktual runtime proses bisnis. Yang ketiga ada penerapan proses perlu dilengkapi dengan orkestrasi untuk menjamin aktivitas dalam proses berjalan sesuai dengan apa yang telah dimodelkan. Selain itu, penerapan proses harus didampingi dengan pengawasan. Pengawasan merupakan mekanisme penting untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai status proses bisnis. Selama proses penerapan manajemen, data dikumpulkan melalui log untuk mengidentifikasi kejadian atau masalah kendala yang terjadi selama proses bisnis berlangsung. Informasi dari log ini merupakan dasar dari evaluasi proses. Selanjutnya ada BP Lifecycle Evaluasi. Fase evaluasi ini menggunakan informasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan model proses bisnis dan implementasinya. Yang kedua ada informasi yang didapatkan dari log dapat menunjukkan contoh adanya aktivitas dalam proses bisnis yang memakan waktu terlalu lama karena kekurangan sumber daya dan lain-lain. Selanjutnya ada BP Lifecycle Administrasi and Stakeholder. Klasifikasi peran stakeholder. Yang pertama ada Chief Process Officer, bertanggung jawab untuk standar proses bisnis. Yang kedua ada Business Engineer, expert dalam bisnis yang bertanggung jawab mendefinisikan tujuan perusahaan dan proses bisnis organisasi. Yang ketiga ada Process Designer, memodelkan proses bisnis. Yang keempat ada proses partisipan yang terlibat dalam penerapan proses bisnis. Yang kelima ada Knowledge Worker Business, partisipan yang menggunakan sistem perangkat lunak untuk menjalankan aktivitas dalam proses bisnis. Yang keenam ada Process Owner, yang bertanggung jawab untuk eksekusi proses bisnis secara benar dan efisien. Yang selanjutnya ada Sistem Arsitek, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan konfigurasi BPMS. Yang selanjutnya ada Developer, seorang IT profesional yang menciptakan software untuk implementasi proses bisnis. Selanjutnya ada Manajemen Proses Bisnis, MPB, berisi prinsip, metode, dan alat untuk merancang, menganalisa, melaksanakan, dan memantau proses bisnis. Mengapa BPM? Dikarenakan informasi teknologi menghasilkan business value, memungkinkan proses change, dan menghasilkan business value. Penerapan manajemen proses bisnis. Yang pertama, Continuous Process Improvement, CPI. Tidak dipertanyakan struktur proses hari ini, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya secara bertahap. Yang kedua ada Business Process Reengineering, BPR,
mempertanyakan asumsi dan prinsip dasar dari proses yang sudah ada. Selanjutnya bertujuan untuk mencapai terobosan, misalnya dengan penghapusan tugas yang memakan biaya banyak dan tidak secara langsung menambah nilai. Ini adalah contoh BPR, proses pembelian barang yang berjalan saat ini. Ya, ada purchase order, purchasing, receiving, dan payment vendor. Selanjutnya ada BPM life sale, BPM siklus BPM membantu untuk memahami peran teknologi dalam BPM. Teknologi merupakan elemen utama dalam peningkatan proses bisnis. Yang pertama ada proses identifikasi. Biasanya fase ini dilakukan bersamaan dengan pengukuran kinerja. Proses discovery pada fase ini kondisi saat ini. Dari masing-masing proses didokumentasikan dalam bentuk as-is proses model. Yang kedua ada proses analisis. Keluaran fase ini adalah kumpulan isu yang terstruktur serta solusi penyelesaian. Yang keempat ada proses redesign, opsi perubahan diidentifikasi dan dianalisa serta dibandingkan dengan pengukuran kinerja. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.